Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vina Nurhidayah, Umi Isnaini, dan Devita Ramadhani akan menjelaskan mengenai akuntansi clearing di bab 4. Yang pertama yaitu sistem clearing. Nah, sistem clearing ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu sistem manual, yang kedua sistem semi otomatis, kemudian sistem otomasi, dan sistem elektronik. Nah, sistem manual yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua yaitu sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta itu. Nah, yang ketiga ada sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang terakhir ada sistem elektronik, yaitu penyelenggara clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan clearing elektronik. Nah, ini tuh merupakan penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut DKE, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Selanjutnya ada peserta clearing. Nah, ini tuh ada dua, yang pertama peserta langsung dan tidak langsung. Peserta langsung itu adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Nah, peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan juga kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing yang dengan kantor induknya. Nah, untuk menjadi peserta langsung tuh ada syarat-syaratnya. Syaratnya tuh yang pertama, kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung itu yaitu kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukuan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang kedua yaitu kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia. Yang ketiga, lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai dengan jadwal clearing lokal yang ditetapkan. Yang kedua yaitu peserta tidak langsung. Ini merupakan peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya, yang merupakan bank yang sama. Nah, peserta ini tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Selanjutnya yaitu warkat dan dokumen clearing. Warkat merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi itu adalah cek, terus bilet giro, website bank untuk transfer atau WBUT, surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, nota debit, dan nota kredit. Yang kedua yaitu dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Kemudian yang ketiga ada formulir clearing. Formulir clearing merupakan formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual. Nah, ini tuh meliputi neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan, terus neraca clearing penyerahan atau pengembalian, dan yang terakhir bilet saldo clearing. Yang selanjutnya yaitu tata cara penyelenggaraan clearing lokal. Nah, ini tuh ada dua, yang pertama clearing penyerahan dan yang kedua clearing pengembalian. Nah, untuk clearing penyerahan ini meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Nah, itu tuh ada 3 cara. Yang pertama yaitu kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Nah, peserta ini harus melakukan persiapan
persiapan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Nah, wakil peserta ini harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Terus yang ketiga yaitu kegiatan petugasan penyelenggara. Nah, itu ada dua. Yang pertama, menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Dan yang kedua, apabila wakil peserta belum hadir sampai batas akhir jadwal clearing penyerahan yang ditetapkan, maka penyelenggara akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu huruf C, D, E, dan F atas nama wakil peserta. Kemudian, apabila wakil peserta tidak hadir sampai clearing penyerahan dinyatakan berakhir, maka penyelenggara akan menghubungi peserta untuk mengambil warkat dan neraca clearing penyerahan. Selanjutnya, saya Umi Isna ini akan melanjutkan pembahasan mengenai clearing pengembalian. Untuk kegiatan peserta di tempat penyelenggara, jadi yang dilakukan wakil peserta itu yang pertama adalah hadir dan mengisi daftar hadir. Setelah itu melakukan pendistribusian warkat debit tolakan. Kegiatan pendistribusian ini yang pertama dilakukan itu menyerahkan kepada masing-masing peserta penerima. Setelah diserahkan, meminta tanda tangan. Setelah itu diserahkan kepada penyelenggara. Nah, setelah kegiatan pendistribusian, lalu dilakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan. Kegiatan penerimaan ini yang diterima dari peserta lain, yang pertama itu lembar pertama untuk daftar warkat clearing pengembalian. Yang kedua adalah warkat debit tolakan. Yang ketiga adalah lembar pertama dari lembar kedua SKP. Nah, setelah itu dibubuhkan tanda tangan. Kegiatan 4 yang dilakukan peserta yaitu mencocokkan rincian pada daftar warkat clearing dengan warkat debit tolakan yang diterima. Setelah dicocokkan, disusun neraca clearing perangkap 2. Setelah itu ditandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta, disusun bilet saldo clearing atau disingkat BSK, dan yang terakhir peserta atau wakil peserta itu akan menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta di BSK. Untuk yang sebelumnya adalah kegiatan bagi wakil peserta, yang nomor 3 ini adalah kegiatan bagi petugas penyelenggara. Jadi, petugas penyelenggara ini yang pertama mereka harus melakukan penyusunan neraca clearing pengembalian gabungan. Lalu dicocokkan antara neraca clearing penyerahan gabungan dan ditandatangani serta mencantumkan nama jelas petugas penyelenggara. Setelah itu melakukan pendistribusian BSK. Untuk yang lembar pertama dari pendistribusian ini ditujukan untuk penyelenggara, sementara lembar kedua itu untuk masing-masing peserta. Setelah didistribusikan, maka dilakukan verifikasi. Yang terakhir, apabila wakil peserta belum hadir sampai batas akhir jadwal clearing pengembalian, maka penyelenggara itu akan melaksanakan kegiatan dengan atas nama wakil peserta yang bersangkutan. Sementara itu, untuk kegiatan penyelesaian akhir, hasil clearing itu bisa diselesaikan pada akhir dengan melimpahkan hasil clearing masing-masing kepada peserta ke rekening giro kantor lain dari peserta di Bank Indonesia. Lalu, bagaimana prosedur penyelesaian akhir? Yang pertama itu penyelenggara mengirimkan informasi hasil clearing menggunakan sarana telex setelah dilakukan test key arrangement. Lalu, yang kedua, prosedurnya adalah kantor Bank Indonesia akan membukukan hasil clearing ke rekening kantor lain. Setelah itu, dengan tanggal valuta asing yang dicatat, yang dibukukan oleh Bank Indonesia itu sama dengan tanggal hari clearing yang bersangkutan.
keempat, apabila ada kesalahan perhitungan akan dilimpahkan ke Bank Indonesia. Yang kelima, prosedurnya adalah dalam keadaan darurat, jika tidak dimungkinkan menggunakan sarana telex dan telepon, maka ketentuan di nomor 3 yaitu pencatatan tanggal valuta asing ini tidak berlaku. Serta pelimpahan dan juga pembukuan hasil clearing itu bisa dilakukan di hari kerja berikutnya. Untuk jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing, yang pertama itu ada jadwal clearing lokal yang ditetapkan bisa didefinisikan sebagai rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat. Jadi di sini adalah adanya clearing lokal artinya adanya transaksi antar bank namun masih di dalam satu wilayah. Jadi ada jadwal clearing lokal yang ditetapkan. Di sini ada contoh, misalnya nasabah giro A. A ini adalah nasabah di Bank ABC Semarang yang dia itu membeli barang kepada nasabah B. Nasabah B ini adalah nasabah Bank BAP, artinya antara A dan B ini adalah nasabah untuk bank yang berbeda. A itu membayar sebesar 10 juta dan kemudian dibayar dengan cek Bank ABC Semarang sebesar 20 juta. Jadi yang 10 juta ini adalah nilai yang dibeli atas barang dari nasabah B. Nah, karena di sini ada transaksi antar bank yang berbeda, yaitu Bank ABC dan juga Bank BAP, maka ada dua pencatatan di masing-masing bank. Untuk yang Bank ABC, artinya ini mencatat atas transaksi yang dilakukan nasabah giro A. Nasabah giro A ini membayar dengan cek, berarti nasabah A saldonya akan berkurang. Ketika saldonya berkurang, maka dicatat di sebelah debit, yaitu dengan akun giro A. Lalu yang kredit adalah giro Bank Indonesia. Nah, kenapa menggunakan giro Bank Indonesia? Karena di sini adalah transaksi antar bank yang berbeda. Jadi menggunakan rekening Bank Indonesia. Karena ini adalah merupakan transaksi clearing. Di sini jumlahnya atau nominalnya di debit dan kredit adalah 30 juta. Lalu untuk pencatatan di Bank BAP, di sini berarti atas transaksi dari nasabah B berarti menerima pembayaran dari nasabah A, maka ada jurnal di debit RAR clearing atau rekening administratif rupiah clearing di debit sebesar 10 juta. Ini merupakan jurnal tunggal, jadi akunnya hanya satu di sebelah debit. Lalu mencatat jurnal lagi debit giro Bank Indonesia dan kreditnya giro B. Jadi untuk nasabah B ini karena dia menerima uang, maka yang dicatat adalah di sebelah kredit, karena setiap penambahan saldo dari nasabah dicatat di sebelah kredit sebesar 20 juta. Nah, bagaimana jika dari transaksi clearing terdapat retur? Di sini dimisalkan kalau warga debit 10 juta tadi untuk transaksi nasabah A dan B itu ditolak, maka jurnal yang dicatat adalah kredit RAR clearing dengan nominal di kredit 10 juta. Ketika clearing tersebut atau warga debit tolakan tersebut tidak ditolak, yang dicatat itu RAR clearing di kredit sebesar 10 juta, lalu giro Bank Indonesia di sebelah debit dan giro B di sebelah kredit, nominalnya 10 juta. Nah, kalau tadi adalah clearing untuk warkat di lokal, untuk yang sekarang adalah sistem clearing warkat luar wilayah. Artinya bisa antar provinsi atau antar kota.
Di sini di contohnya adalah antar Jakarta dan juga Surabaya. Jadi untuk penerapan clearing warkat luar wilayah itu akan memberikan manfaat efisiensi dalam penyelesaian cek atau biliet giro luar kota. Di sini efisiensinya itu bisa berupa efisiensi waktu, efisiensi biaya, maupun yang lainnya. Kenapa bisa memberikan manfaat efisiensi? Karena yang pertama adalah efektivitas dana cek atau biliet giro itu sesuai dengan jadwal clearing lokal. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia sama dengan warkat lokal lainnya. Jadi karena ada dua hal ini maka bisa memberikan manfaat efisiensi. Untuk contohnya di sini untuk sistem clearing warkat luar wilayah ada nasabah X, dia adalah nasabah Bank B Surabaya yang membeli barang Y. Y ini adalah nasabah Bank A Jakarta, membelinya sebesar 100 juta dengan menggunakan cek. Maka yang dicatat di jurnal Bank A Jakarta miliknya nasabah Y adalah untuk clearing pertama debit dengan akun RAR clearing 100 juta. Lalu ini adalah jurnal terpisah dengan yang sebelumnya, yaitu RAR clearing di kredit 100 juta. Lalu membuat jurnal lagi dengan debit giro Bank Indonesia dan kreditnya giro Y, karena di sini Y ini menerima dari nasabah X, jadi akan menambah saldonya. Lalu untuk jurnal di Bank B Jakarta akan mencatat dengan RAK atau rekening antar kantor cabang Surabaya dan juga dengan kredit giro Bank Indonesia sebesar 100 juta. Sementara itu di Bank B Surabaya akan dicatat dengan giro X di debit karena giro X ini mengeluarkan cek, lalu di kreditnya adalah RAK cabang Jakarta senilai 100 juta. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Yang pertama, cek dan BG atau biliet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikeliringkan di wilayah clearing manapun. Dengan syarat, yang pertama, cek dan BG tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah. Yang kedua, di wilayah clearing di mana warkat tersebut dikeliringkan, terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Kemudian prinsip yang kedua adalah kepesertaan. Kepesertaan ini yang pertama, kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib. Yang kedua, pendaftarannya cukup dilakukan oleh kantor pusat bank. Dan yang ketiga, bank wajib menetapkan satu kantor koordinator di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Kemudian prinsip yang ketiga, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan BG luar kotanya. Kemudian prinsip yang keempat, dalam penyelenggaraan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan BG luar kota tidak dipisahkan dari proses warkat lokal lainnya, sehingga efektivitas dana cek atau BG luar kota tersebut sama dengan jadwal clearing lokal di mana cek atau BG tersebut dikeliringkan. Kemudian prinsip yang kelima, perhitungan antar kantor dari bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank. Selanjutnya, dalam penerapan clearing warkat luar wilayah memberi implikasi bagi seluruh bank, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar menjadi peserta clearing tersebut. Karena yang pertama, seluruh bank, baik yang mendaftar ataupun tidak mendaftar, dapat mengclearingkan cek atau BG yang diterbitkan oleh bank peserta clearing warkat luar wilayah di wilayah clearing manapun sepanjang di wilayah clearing tersebut ada kantor cabang dari bank penerbit. Kemudian yang kedua, nasabah tentu lebih memilih agar cek atau BG luar kota dikeliringkan melalui clearing lokal karena akan lebih cepat dan efisien daripada harus melalui mekanisme inkaso. Adapun implikasi bagi bank secara umum adalah yang pertama,
sistem dan prosedur penerimaan dan pemrosesan cek atau BG luar kota untuk memilah mana yang sudah dapat dikeliringkan lokal dan mana yang belum. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem clearing yang digunakan di masing-masing wilayah clearing tersebut, terdapat implikasi yang berbeda bagi bank-bank yang menjadi peserta clearing di masing-masing wilayah clearing tersebut, yaitu yang pertama, bank peserta clearing elektronik atau otomasi. Tidak ada perubahan pada aplikasi sistem yang ada di peserta, namun bank perlu melengkapi MICR kode lain apabila cek atau BG tersebut berasal dari wilayah clearing lain yang belum otomasi atau elektronik. Yang kedua, ada bank peserta clearing SOKL. Nah, dalam bank peserta clearing SOKL ini melakukan updating sandi peserta pada aplikasi SOKL setiap kali ada bank peserta clearing warkat luar wilayah yang baru atau setiap kali ada penambahan atau pengurangan peserta langsung dari kantor bank peserta clearing warkat luar wilayah. Proses updating dilakukan agar cek atau BG luar kota dapat dikenal oleh sistem pada saat bank melakukan rekam data SOKL. Kemudian yang ketiga, bank peserta clearing manual. Nah, dalam bank peserta clearing manual ini tidak terdapat implikasi teknis bagi kantor bank yang menjadi peserta clearing lokal dengan sistem manual, karena mengingat semua kegiatan masih dilakukan secara manual. Selanjutnya ada implikasi khusus bagi bank peserta clearing warkat luar wilayah. Nah, peserta warkat luar wilayah sendiri merupakan bank yang telah mendaftar dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Bagi bank peserta clearing warkat luar wilayah terdapat beberapa implikasi khusus. Yang pertama ada sistem verifikasi cek atau BG. Nah, dalam sistem verifikasi cek atau BG ini yang perlu diperhatikan adalah apakah sistem dan prosedur tersebut cukup aman dan efisien. Apabila bank menggunakan sistem validasi online, maka bank perlu menyiapkan contingency plan untuk mengatasi terjadinya gangguan pada sistem. Kemudian yang kedua, prosedur pemberian fasilitas overdraft terkait dengan kebijakan intern bank mengenai pemberian fasilitas overdraft kepada nasabahnya. Maka bank peserta clearing warkat luar wilayah yang menyediakan fasilitas ini perlu meninjau kembali prosedur operasional sehubungan dengan kewenangan pemberian fasilitas overdraft tersebut oleh kantornya yang berada di wilayah clearing lain. Kemudian yang ketiga adalah pencetakan warkat. Dengan diterapkannya clearing warkat luar wilayah, maka bank peserta clearing warkat luar wilayah diwajibkan untuk mencantumkan informasi mengenai sandi peserta dan nomor rekening pada cek atau BG yang diterbitkan seluruh kantornya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bank lain pada saat akan mengencode atau pada saat otomasi atau elektronik atau pada saat merekam data ke dalam disket. Selanjutnya ada clearing elektronik dan otomasi. Dalam clearing elektronik maupun otomasi, dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing adalah yang pertama, bukti penyerahan warkat debit, clearing penyerahan atau BPWD. BPWD ini digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debit untuk setiap bendel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Yang kedua, ada bukti penyerahan warkat kredit atau BPWK. BPWK ini digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bendel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Kemudian yang ketiga, ada lembar substitusi. Nah, lembar substitusi ini digunakan dalam clearing penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. Pada lembar substitusi ini dicantumkan jumlah nominal yang sama dengan hasil penjumlahan seluruh warkat pada bendel warkat yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada kartu badge. Kartu badge ini merupakan sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bendel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses clearing. Kemudian yang kelima, ada bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian BPR WKP. Selanjutnya, warkat ataupun dokumen clearing harus diisi
dengan memperhatikan jenis angka dan simbol MICR kode line. Nah, MICR kode line pada warkat yang wajib dicantumkan dalam clear band terdiri dari yang pertama nomor warkat yang terdiri dari 6 digit. Kemudian yang kedua sandi peserta yang terdiri dari 7 digit. Kemudian yang ketiga ada nomor rekening yang terdiri dari 10 digit. Yang keempat ada sandi transaksi yang terdiri dari 2 digit. Dan yang terakhir ada nilai nominal warkat yang terdiri dari 14 digit. Selanjutnya ada pencantuman MICR kode line pada warkat yang meliputi yang pertama ada nomor warkat. Nomor warkat ini disediakan untuk nomor seri pada cek dan BG serta nomor urut atau nomor registrasi pada warkat lainnya. Nah, untuk keperluan nomor warkat ini disediakan 6 digit angka. Pencantuman nomor warkat yang kurang dari 6 digit angka harus diawali dengan angka 0. Sedangkan untuk nomor warkat yang melebihi 6 digit hanya dicantumkan 6 digit terakhir. Pada sebelah kiri dan kanan nomor warkat tersebut harus diisi dengan simbol domestik. Kemudian yang kedua, sandi peserta. Sandi peserta ini disediakan untuk sandi bank dan sandi kantor penerima warkat. Untuk keperluan sandi peserta disediakan 7 digit angka. Yang terdiri dari yang pertama, 3 digit pertama untuk sandi bank, yang kedua 3 digit berikut untuk sandi kantor peserta. Kemudian yang terakhir, 1 digit terakhir ini untuk angka penguji. Selanjutnya yang ketiga ada nomor rekening. Nah, nomor rekening ini disediakan untuk nomor rekening nasabah pada peserta penerima paling banyak 10 digit angka, yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Pencantuman nomor rekening yang kurang dari 10 digit diawali dengan angka 0, sedangkan untuk nomor rekening yang melebihi 10 digit hanya dicantumkan 10 digit terakhir. Kemudian yang keempat ada sandi transaksi. Untuk keperluan statistik bagi pihak penyelenggara, sandi transaksi diatur dengan syarat yang pertama, sandi transaksi disediakan untuk identitas jenis warkat dan atau jenis transaksi yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, dalam sandi transaksi disediakan 2 digit angka dengan pengaturan yang pertama 00 sampai dengan 09 untuk cek. Kemudian yang kedua 10 sampai dengan 19 untuk biliet giro. Yang ketiga 20 sampai dengan 29 untuk WBUT. Kemudian yang keempat 30 sampai dengan 39 untuk SBPT. Yang kelima 40 sampai dengan 49 untuk nota debit. Kemudian yang keenam 50 sampai dengan 59 untuk nota kredit. Selanjutnya yang kelima ada nilai nominal. Nilai nominal ini pencantumannya dilakukan oleh peserta yang memperhitungkan warkat dengan menggunakan peralatan khusus yang disebut dengan MICR encode. Dengan ketentuan yang pertama, nilai nominal disediakan untuk pencantuman nilai nominal yang tertera pada warkat. Untuk keperluan tersebut disediakan 14 digit angka termasuk 2 digit nilai sen dalam satuan mata uang rupiah. Kemudian yang kedua, pencantuman nilai nominal yang kurang dari 14 digit harus diawali dengan angka 0 dan nilai nominal setiap warkat kurang dari 1 triliun rupiah. Nilai nominal sebagaimana dimaksud di atas diapit oleh 2 simbol nominal pada bagian kiri dan kanannya. Selanjutnya ada jenis biaya clearing. Biaya clearing ini menjadi beban peserta clearing yang melakukan clearing pada saat itu. Secara umum, biaya clearing terdiri dari biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing. Biaya-biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro BI yang dimiliki oleh peserta clearing. Kemudian, yang selanjutnya ada akuntansi clearing elektronik dan otomasi. Perlakuan akuntansi untuk penyelenggaraan clearing dengan sistem ini tidak berbeda dengan clearing manual. Yang membedakannya hanyalah proses penyelesaian clearing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.